Boleh ditampilkan PPT-nya? Kita akan membaca bersama-sama Filipi 4 ayat 6 dan 7, lalu dipersiapkan juga untuk nats pembanding kita Yakobus 4 ayat yang ke Yakobus 5 ayat 16-17. Ada dua surat ya yang kita baca, Filipi 4 ayat 6 sampai 7, lalu nats pembandingnya dari Yakobus 5 ayat 16 dan 17. Kita mulai dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Siap? 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagian kedua dalam Yakobus 5 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami dapat beraktivitas dengan baik, bahwasanya Tuhan sudah merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah kami menapakinya dengan melangkah bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami akan bersama-sama, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, biarlah kami menemukan misteri Tuhan yang sebagai Allah yang menjawab doa kami, bahkan Allah yang menghantarkan doa-doa kami. Dan biarlah karya Kristus sebagai Imam Besar Agung sangat nyata bagi hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah The Incredible of Prayer ya. Jadi pendoa yang luar biasa gitu, pendoa yang mengagumkan. Coba kita adalah para pendoa, maka kanan kiri kita adalah orang-orang yang istimewa. Coba lihat kanan kiri, apakah orang-orang di sekitar kita adalah orang istimewa? Sebelum kita masuk ke tahap incredible ya, pasti sebelah kita adalah orang yang spesial ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Kalau tadi membandingkan dengan Filipi 4, ada ayat pembandingnya. Yakobus 5, 16, 17. Kita tidak menemukan istilah the incredible-nya. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7-nya, kita nggak menemukan istilah incredible-nya ya. Tapi kebanyakan orang senang sekali ketika membaca bagian perikop dalam ayat Yakobus 5, ayat 16b terutama. Doa orang yang benar besar kuasanya. Permisi tanya, jadi doa yang benar atau orangnya yang benar? Atau orang yang berdoanya yang benar? Doa yang benar. Ayo. Doanya yang benar atau orangnya yang benar? Saya rasa dua-duanya ya. Doanya benar dan orangnya pun benar gitu ya. Maka dikatakan besar kuasanya ya. Di situ kita menemukan istilah seperti ini. Ya, bahwa doa orang yang benar titik-titik besar kuasanya. Apabila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya ya. Terus ayat 17 sih menarik sekali. Jadi istilah incredible itu ternyata itu menjadi labelnya Tuhan, bukan menjadi labelnya si pendoa. Jadi si pendoanya adalah dikatakan ayat 17, Elia hanya manusia biasa dan dia berdoa memohon hujan tidak turun. Berapa tahun tadi? 3 tahun 6 bulan. Kemarin kita berdoa, Tuhan, Mbok ya jangan hujan terus gitu ya. Dikit-dikit hujan, dikit-dikit hujan. Siapa yang cemas kalau sedikit-sedikit hujan ya? Takut rumahnya kebanjiran, keluar rumah nggak bisa gitu ya. Yang sudah pakai make up, keluar rumah takut make upnya luntur gara-gara hujan gitu ya. Yang pakai celana panjang, sepatu putih, takut sepatunya kotor gitu. Dan kita nggak ada yang bisa berdoa menghentikan hujan. Ya, ada yang bisa menghentikan hujan di sini? Tidak ada yang bisa.
Tapi dikatakan di sini Elia adalah manusia biasa, ya. Manusia biasa artinya ordinary person, orang yang biasa aja, sama seperti kita. Tetapi dikatakan dia berdoa sungguh-sungguh, dan yang incredible menghentikan hujan bukan doanya Elia, tetapi Tuhan yang menghentikan hujan. Jadi yang powerful di sini siapa? Pendoanya atau Tuhannya? Jemaat Tuhan? Tuhan. Amin ya. Jadi kita kunci dulu, yang incredible adalah Tuhan. Kita mah manusia biasa, begitu kira-kira. Nah, kita lihat kalau dalam observasi dalam surat Yakobus. Jadi kalau kita simpulkan seperti ini, tidak ada doa yang powerful. Jadi jemaat Tuhan, sepanjang pembacaan kitab suci, bahkan dalam doa Musa, dalam doa Hana, kita menyaksikan tidak ada doa yang powerful, ya. Kecuali doa Bapa kami, mungkin itu beda karena doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Tapi sebenarnya tidak ada doa yang powerful yang dipanjatkan oleh orang biasa. Karena yang powerful adalah kuasa Allah yang sungguh-sungguh bekerja kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh berdoa. Jadi letak kuasa dalam berdoa bukan terletak pada doanya, bukan terletak pada si pendoa, tetapi letak kuasa dalam doa adalah pada Allah. Amin, saudara, kita setuju? Ya, jadi doa yang berkuasa itu nggak ada, tapi yang ada adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab doa-doa kita. Lalu observasi yang kedua, tidak ada pendoa yang incredible. Hanya Allah saja yang incredible, yang dikatakan tadi di ayat 17, Elia manusia biasa. Coba kalau kita perhatikan Elia itu jabatannya apa sih? Jabatannya apa? Nabi, ya. Nabi itu orang luar biasa atau orang biasa? Orang luar biasa kalau menurut pandangan kita, ya. Zaman sekarang ada nabi, ada yang punya jabatan nabi di sini, nggak ada gitu ya, ya, nggak ada nabi ya. Jadi sudah nggak ada pelayanan nabi lagi. Tetapi dikatakan bahwa seorang yang bernama Nabi Elia ini adalah manusia biasa. Jadi bukan seorang yang luar biasa, karena yang mengatakan adalah firman Tuhan. Elia hanya manusia biasa. Jadi observasi kita yang kedua, tidak ada pendoa yang incredible, hanya Allah yang incredible, ya, dan Allah yang berkuasa untuk melakukan kehendaknya atas doa kita. Kembali pada doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi bukan my will be done, tetapi thy will be done. Perhatikan tangan saya, not my will be done, but thy will be done, ya, bukan my will, bukan kemauan saya, tetapi thy will, kemauannya Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita kalau mengobservasi ayat ini, kita jangan cepat-cepat, wah kalau gitu doa orang benar besar kuasanya, lalu kita merasa diri kita sudah paling benar, ya, maka kita berdoa sungguh-sungguh, padahal belum tentu gitu ya. Tetapi Tuhan itu selalu ajaib. Sekalipun orang berdosa yang berdoa, ulangi, sekalipun orang berdosa yang berdoa, kira-kira dijawab Tuhan enggak? Suatu kali saya melayani ke daerah Makassar, ya. Kalau jemaat pernah ke Makassar, itu kalau turun mau ke bandara di Makassar itu, langitnya itu nggak pernah yang namanya sempurna langitnya. Selalu ada mungkin hujan atau awan yang tebal, ataupun pasti mendung cuacanya gitu ya. Nah yang terjadi adalah ketika mau mendarat, pesawat itu mengalami turbulensi, guncangan yang hebat. Gitu ya. Orang di dalam pesawat itu panik, baca-baca doa. Ya. Lalu sang pramugari berkata, di belakang depan sandaran kursi tetangga Anda, di depan Anda ada kertas kecil isinya doa-doa. Dan saya buka dong, ada doa berbagai macam agama di situ ya. Ada doa berbagai macam agama, ada yang tulisan Arab, ada tulisan bahasa Inggris, ada yang Kristen, ada yang Hindu dan sebagainya, ada lengkap di situ. Ya, semua orang komat kamit. Ya, waduh, suasana di dalam kabin pesawat itu menegangkan. Dan seorang ibu di sebelah saya berkata, Pak, boleh pinjam lengan Bapak? Saya bukan murimnya ibu.
Tapi saya ketakutan, Pak, gitu ya. Lalu ya sudah, saya pinjamkan lengan saya. Apa yang terjadi? Ibu itu kukunya tajam-tajam, saudara. Saya kerasa kayak dicakar sama kucing, gitu ya. Waduh, sakit sekali ya. Waduh, kenapa Bu tegang sekali? Saya belum berdamai dengan suami saya. Saya nggak siap mati hari ini, Pak. Kalau saya mati, saya masih bawa dosa yang banyak. Saya meringis kesakitan dan ketakutan bukan karena turbulensi, tapi karena si ibu itu menancap makin dalam, gitu ya. Jadi yang saya rasakan adalah kesakitan oleh karena cengkeramannya begitu dahsyat. Dan ketika sudah mendarat, landing dengan selamat, barulah kendor. Bekas kukunya ada 4 di sini ya. Jadi saya perhatikan betapa takutnya orang dengan situasi yang terjepit. Mereka justru berdoa. Tapi heran ya, doa satu kabin itu dijawab oleh Tuhan. Mendarat dengan selamat. Bukan karena saya ada hamba Tuhan di situ, enggak. Bukan karena ada hamba Tuhan mau pelayanan, enggak. Ya, tapi karena satu kabin itu isinya semua orang biasa, orang berdosa termasuk saya, ya. Dan Tuhan izinkan kita diberi kesempatan melanjutkan hidup. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jadi sekalipun kita berdosa, Tuhan mendengar doa kita, ya. Jadi kita melihat di sini ada kalanya kita menemukan orang-orang yang akhirnya suka berdoa oleh karena situasi dan kondisi yang membuat mereka terjepit. Kira-kira gitu ya, kalau kita dalam keadaan yang susah, sukar, baru kita getol berdoa. Tapi kalau kita lagi senang, lagi sukacita, lagi sehat, banyak uang, ya, semua relasi dengan baik, rasanya nggak perlu berdoa, gitu ya. Tapi ada satu di titik tertentu kita merasa doa itu membosankan. Siapa yang sudah bosan dengan persekutuan doa Rabu? Siapa yang sudah bosan dengan persekutuan doa Sabtu? Gak ada yang berani angkat tangan. Coba kalau ditanya jemaat di kebaktian umum, siapa yang mau ikut doa Rabu? Gak angkat tangan. Siapa mau ikut doa Sabtu? Gak angkat tangan. Jadi kalian maunya apa? Ya, jadi bingung ya kalau ditanya begitu ya. Mau doa atau enggak gitu ya. Jadi doa penting gak buat kita? Duh, gak jawab juga. Jadi doa penting gak buat kita? Penting, tapi pernah bosan nggak? Pernah bosan nggak berdoa? Ada yang pernah, aduh doa gitu-gitu aja, bosan. Ya karena doa kita mungkin tidak disertai dengan satu passion yang sangat baik. Mari kita perhatikan beberapa slogan berikut ini. Dulu saya di gereja karismatik, saya punya kaos tulisannya begini. Wah, kaosnya udah hilang ya. Kaosnya tulisannya apa? Push, pray until something happens. Wih. Artinya apa? Berdoa sampai sesuatu terjadi. Waduh. Seolah-olah kita tuh pegang kendali. We take control about prayer gitu. Kita seolah-olah nasib bangsa di tangan kita. Makanya kalimat-kalimat doanya keren-keren. Kami berdiri mewakili bangsa ini di hadapan Tuhan. Wih, serem loh. Ya, karena di gereja tempat saya melayani itu ada menara doa. Menara doa 24/7. 24 jam dalam 7 hari berturut dan dibagi 3 shift ya. Saya kebetulan suka dapat shift siang sama shift malam. Ngapain? Ngiringin orang berdoa main keyboard. Itu lagunya bisa 3 album dinyanyiin sekaligus gitu ya. Jadi doa, nyanyi, doa, nyanyi, doa. Saya main musik 4 jam, nanti gantian sama teman saya 4 jam. Karena 24/7. Gereja kami menuntut para aktivisnya minimal seminggu 2 kali masuk ke dalam menara doa. Kalau nggak masuk menara doa, absennya kelihatan, nggak dijadwal pelayanan, dan merasa kayak nggak dipakai Tuhan. Ya, tapi kalau kita di tempat ini misalnya nggak berdoa aja, ya nggak berdoa nggak boleh pelayanan. Oh malah seneng gitu misalnya gitu ya. Wah gawat ya, mentalitas kita jauh ya dari teman-teman yang spiritnya pentakostal karismatik. Hebat mereka. Kenapa? Kalau mereka nggak berdoa, mereka nggak dapat jadwal pelayanan. Ada jam doa begitu banyak, nggak ada alasan pulang kerja nggak bisa doa. Waduh, jadi pulang kerja orang ke Menara Jakarta, mereka ikut berdoa 24/7. Ya berdoa minimal 2 jam. Pakai kartu akses yang ngetap langsung absennya kelihatan. Jadi gereja tempat saya melayani itu orang-orangnya prayaholic. Ada yang tahu prayaholic?
Kalau ada istilah workaholic, artinya orang gila kerja, tapi ini prayaholic. Wah, dikit-dikit doa, ya, dikit-dikit tanya Roh Kudus, dikit-dikit tanya Tuhan. Pertanyaannya, apakah ini kehendak Tuhan bagi kita? Apakah Tuhan suruh kita berdoa 24/7, ya, 24 jam dalam 7 hari? Nah, kita mesti belajar dari jemaat Filipi sesuai dengan konteks yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi jemaat Filipi adalah jemaat yang menderita sebetulnya. Mereka dipersekusi. Tahu dipersekusi? Dipersulit. Ibadahnya dipersulit. Bukan cuma tantangan dari luar dipersulit dalam beribadah, mereka juga mengalami ancaman perpecahan. Di dalam itu ada 2 wanita yang cukup disebut, ya, seperti Paulus mengatakan ada Euodia, ada Sintike. Ya, kedua orang ini adalah 2 aktivis, 2 wanita, aktivis gereja, dan dua-duanya sangat berpengaruh. Paulus menulis, Euodia ku nasihati, Sintike juga ku nasihati supaya bersehati di dalam Tuhan. Rupa-rupanya sekalipun mereka melayani bareng, sekalipun ada penderitaan yang mereka terima, tetapi yang namanya ancaman, ketidaksehatian, itu terjadi dalam kehidupan jemaat Filipi. Tapi hebatnya, jemaat Filipi adalah jemaat yang misional. Apa artinya jemaat yang misional? Ya, kalau kita melihat di sini bahwa Paulus itu bersyukur selama ini dia disupport. Bahkan ada seorang yang bernama Epaphroditus datang kepada Paulus dalam penjara. Dia mengantarkan berkat Tuhan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini, bawa berkat dengan berkata, ini titipan dari jemaat Filipi buat Paulus dalam pelayanan pekabaran Injilnya. Dan Paulus sangat bersyukur dengan pemberian jemaat Filipi ini. Sekalipun mereka menderita, tapi mereka masih support seorang rasul dalam pemberitaan Injil. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari jemaat Filipi ini dalam teladan doa mereka? Mari kita lihat apa yang Paulus lakukan. Jadi Paulus dalam suratnya dia memuridkan jemaat Filipi. Siapa di sini suka menulis? Ada di sini suka menulis? Jangan angkat tangan hamba Tuhan doang ya. Tiap saat kan kita dapat renungan shepherd tuh ya. Itu yang menulis hamba-hamba Tuhan kita dengan latar belakang yang berbeda, dengan gaya bahasa yang berbeda. Tetapi itu adalah upaya hamba-hamba Tuhan untuk ngajak jemaat baca Alkitab, ngajak jemaat untuk merenung dan sebagainya. Itu pelayanan literasi ya, pelayanan literatur untuk menuntun jemaat suka baca Alkitab, suka membaca renungan dan berdoa ya. Nah, jemaat Tuhan, Paulus menggunakan metode yang sama. Dalam status dia sebagai tahanan, dia di penjara, bukan berarti dia nggak bisa melayani jemaat di Filipi. Dia pakai teknologi kuno, yaitu menulis surat, dan lewat suratnya dia memuridkan jemaat di Filipi. Di pasal 2 ayat 2, ya, saat kekhawatiran melanda, jemaat itu diajak untuk ngapain jemaat? Diajak untuk sehati, apalagi sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di dalam doa. Kenapa? Karena ada kekhawatiran yang melanda kehidupan mereka sebagai seorang Kristen. Oleh sebab itu, Paulus menghendaki jemaat, kamu menderita, coba kamu lihat teladan Kristus yang lebih dulu menderita dan sudah memberikan teladan penderitaannya, supaya dalam persekutuan dengan dia, kamu menemukan satu misteri pengenalan akan Allah, yaitu apa? Allah yang mau menderita, Allah yang mau merendahkan diri, datang bersama dengan kita, bahkan bersatu dengan kita. Supaya apa? Kita mengalami satu persekutuan yang indah. Dan salah satu bentuk persekutuan yang indah adalah lewat doa. Jadi jemaat di Filipi mendapatkan satu teladan yang baik dari Rasul Paulus untuk yuk lihat Yesus ya, yang dalam keadaan rupa manusia, dalam keadaan seorang hamba, dia tidak mengambil haknya. Oleh sebab itu Allah memberikannya nama di atas segala nama. Nah, pertanyaan kita, apakah dengan berdoa maka kekhawatiran kita akan selesai? Siapa di sini pernah khawatir, punya masalah berat, berdoa terus langsung selesai masalahnya? Ada?
Ada? Atau nunggu jawaban Tuhan, nunggu proses? Ada? Ada? Dengan sabar ya. Pengalaman pribadi bagaimana Bapak Ibu jemaat? Kalau kita ada kekhawatiran dalam diri kita, lalu dengan kita berdoa, pertanyaan saya sederhana. Apakah kekhawatiran kita akan segera selesai? Belum tentu. Nah, tapi tadi kita membaca dalam Filipi pasal 4, kalau kamu khawatir, yuk kita berdoa gitu ya. Jadi ibaratnya Paulus itu mengajak satu-satunya jalan yang paling sederhana. Ya, kalau Yesus berkata, siapa yang khawatir tidak akan menambah sehasta dari umurnya gitu ya. Tetapi Paulus mengajak kepada satu langkah kecil. Kalau kamu khawatir, berdoalah. Karena apa? Di sini dia menuliskan bahwa berdoa itu artinya berelasi dengan Allah yang mau hadir di tengah-tengah komunitas. Jadi sangat bersyukur sekali kalau kita hadir dalam persekutuan doa, artinya kita tidak sendirian. Ada yang mendoakan kita. Amin saudara. Ada orang-orang yang Tuhan pakai, yang mungkin tidak kenal kita, yang tidak tahu pergumulan kita, tetapi setidaknya dia mau mendoakan kita. Ya, nanti coba kita praktek untuk saling mendoakan ya. Karena tidak mudah untuk saling mendoakan itu. Kita perlu terbuka. Kamu mau didoain apa? Oh, saya mau didoain A. Lalu ibu sendiri mau didoain apa? Saya mau didoain B. Wah, kita saling bertukar doa. Ibu duluan, baru nanti saya lanjut, saya tutup dalam doa. Ya, itu saling mendoakan. Atau kita ngomong bareng-bareng. Kamu ngomong, saya ngomong dalam doa, kita sama-sama berpegangan tangan, kita berdoa. Boleh nggak kayak gitu? Boleh ya, tapi berisik tuh jadinya tuh ya. Nah, jadi intinya berdoa itu artinya berelasi dengan Allah yang hadir dalam komunitas. Tetapi Edmund Chen di dalam bukunya Growing Deep in God, berdoa bukan cuma berelasi dengan Tuhan, tetapi jadikanlah Tuhan sebagai pusat doa kita. Ya, jadi Edmund Chen menulis dalam buku Growing Deep in God, artinya memusatkan Tuhan sebagai satu-satunya pusat doa kita. Ya, bukan berpusat pada diri sendiri. Kita kalau berdoa itu untuk kebutuhan sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan biasanya? Ayo, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh itu, saya khawatir ini, saya khawatir itu. Tuhan cukupkan aku begini, aku mau begitu. Kayak lagunya Doraemon ya, aku ingin begitu, aku ingin begini. Ya, memangnya Tuhan kayak kantong ajaib gitu ya. Kalau film Doraemon begitu ya, semuanya aku. Nah, kalau kita mulai berdoa seperti itu, artinya kita sedang berdoa berpusat kepada diri sendiri, bukan berdoa berpusat kepada Allah. Coba perhatikan doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalimat pertama doa Bapa kami saja sudah menggambarkan bahwa doa itu mengajak kita berpusat kepada Allah dan kuasanya. Barulah ngomong urusan kita. Berikan kami makanan kami yang secukupnya, bukan makanan yang lebih-lebih berlimpah, secukupnya. Lalu untuk kita apa lagi? Lepaskan dari yang jahat, misalnya apa lagi? Terus berikan kemampuan untuk mengampuni, ya. Itu baru berpusat kepada kita, tetapi kebutuhan jasmaninya cuma satu. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Bukan minta harta berlimpah, minta mobil, minta pesawat, minta opo. Tidak ya. Nah, yang terjadi seperti itu. Itu adalah gambaran bagaimana Tuhan sendiri ingin kita berdoa dengan berpusat pada Allah dan berpusat pada kuasanya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mesti berdoa dan berpusat pada Allah? John Piper menulis gini, kita tidak akan pernah mengerti pentingnya berdoa kalau kita tidak mengetahui bahwa hidup adalah peperangan yang hanya dimenangkan oleh Tuhan. Jadi siapa yang menang dalam peperangan doa kita? Tuhan, bukan kita. Kita cuma nunut, kita cuma ngikut Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Dan jemaat Filipi berdoa. Mereka berdoa sebagai orang-orang yang sadar bahwa mereka sedang berperang dalam peperangan
rohani. Dan John Piper penulis demikian, doa sebagai walkie-talkie dalam peperangan bagi pekerjaan pelayanan gereja. Jadi kalau kita menghadapi tantangan dalam pelayanan gereja kita, ya, kalau kita merasa ada tantangan dalam pelayanan gereja kita, di awal tahun kita sudah diingatkan ada tantangan-tantangan, ya, ada analisa SWOT, ya, dan sebagainya. Kita punya banyak tantangan. Nah, pertanyaannya, kita gunakan nggak walkie-talkie kita untuk kita kontak Tuhan? Dan hebatnya di sini jemaat Filipi berdoa, mereka menggunakan fasilitas ini, walkie-talkie ini, untuk ngapain? Mereka berpartisipasi dalam misi Allah. Jadi berdoa itu sudah bermisi, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau bermisi itu bukan berarti kita mesti pergi keluar, diutus ke daerah pedalaman. Waduh, nggak ada habisnya pelayanan seperti itu, ya. Karena apa? Gereja sempat mengalami yang namanya mitos dalam pelayanan misi. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Ada mitos-mitos seputar pelayanan misi gereja. Ini mitosnya yang pertama, pelayanan misi hanya terjadi di luar gereja, di luar komunitas, dan di luar kebaktian. Jadi nggak ada sangkut pautnya pelayanan misi dengan pelayanan kebaktian. Padahal pelayanan misi ada apa aja unsurnya? Pertama, panggilan. Tuhan memanggil hamba-hambanya, lalu Tuhan memperbaharui hamba-hambanya, dan Tuhan mengutus hamba-hambanya. Sama nggak dengan kebaktian? Di kebaktian ada panggilan beribadah. Lalu kita berkumpul. Tuhan memperbarui kita. Terakhir habis kebaktian, habis diperbarui, Tuhan mengutus. Sama kan? Sama. Jadi pola misi dan pola kebaktian sebetulnya sama. Tetapi ada orang yang hari ini masih menganggap pelayanan misi itu terjadi di luar kebaktian. Dan celakanya, mitos pelayanan misi di gereja itu hanya membuktikan bahwa pelayanan misi hanya dikerjakan oleh segelintir orang yang punya waktu dan punya uang. Kenapa? Hanya mereka yang punya waktu dan punya uang beli tiket bisa sampai ke luar negeri untuk pergi pelayanan misi, ya. Padahal cuma sesekali aja, atau pergi ke pedalaman untuk pelayanan misi pakai uang sendiri. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Padahal yang bermisi itu bukan segelintir orang. Tapi yang bermisi adalah kita semua. Nggak mungkin kita sebagai tubuh Kristus yang diutus pelayanan misi hanya 1-2 jari aja. Kalau kita sebagai tubuh Kristus yang diutus untuk pelayanan misi, maka seluruh tubuh harus bergerak. Amin, saudara? Amin, ya. Jadi mitos kalau pelayanan misi hanya dilakukan segelintir orang, ya. Bahkan dikatakan tidak ada sangkut pautnya dengan pelayanan ibadah atau lainnya. Pelayanan misi seolah-olah eksklusif, berdiri sendiri. Padahal tidak demikian. Justru pelayanan misi dimanapun berada pasti ada kebaktian. Betul nggak? Ada ya? Ada KKR, ada kebaktian rumah tangga, berkunjung ke rumah siapa, kepala suku. Pasti ada kebaktian di situ. Terus yang lagi kita temukan bahwa pelayanan misi selalu identik dengan mitos bahwa misi adalah pelayanan sosial, pelayanan kemanusiaan, ya, bentuknya penginjilan, pengutusan misionaris, bahkan church planting atau mendirikan gereja. Padahal nggak semua orang bisa lakukan itu, ya. Jadi kalau kita sebagai tubuh Kristus, maka kita semua diutus di dalam pelayanan misi. Dan jemaat Filipi adalah jemaat yang berdoa sebagai partisipasi untuk mensupport misi Allah. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita lihat dalam pasal 4 di ayat yang ketiga, mereka bukan cuma mendukung dalam doa, tapi mereka mendukung dalam dana, ya, bahkan mendukung daya bagi Paulus. Disebutkan di situ ada nama Sun Sugos, bahkan ada nama Clemens. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk pekabaran Injil. Kita jarang sekali ya dalam doa itu berdoa untuk hal ini, ya. Pernah nggak kita pikirkan kita berdoa? Ya, kita nggak perlu jadi incredible untuk berdoa hal ini, bukan? Amin, ya, saudara. Kita nggak perlu jadi orang yang luar biasa untuk berdoa untuk hal ini, bukan? Pernah nggak kita berdoa untuk para misionaris yang gereja kita belum ada utus misionaris ke pedalaman, ya, belum ada, ya. Ada yang mau diutus? Ya, ada yang mau diutus, mari kita doakan sama-sama nanti, ya. Nah, karena mau jadi gereja yang misional, ya. Jadi kita berpikir
harus menomorsatukan berdoa dan berpartisipasi dalam doa misi. Nah, observasi kita dalam doa jemaat Filipi, nah kita menemukan beberapa hal di sini. Mari kita atasi kekhawatiran kita, ya. Kekhawatiran kita bukan cuma kebutuhan kita pribadi, tapi lihat ada kebutuhan pelayanan gereja, ada kebutuhan pelayanan pekerjaan misi Allah. Mau nggak kita berdoa untuk hal itu? Yang kedua, ya, mari kita nyatakan keinginan kita, baru kita nyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Misalnya, Tuhan saya rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja, tetapi usaha saya macet, pekerjaan saya gajinya kecil Tuhan, tolong saya, mampukan saya untuk melakukan hal-hal yang besar lewat masalah yang sedang saya hadapi. Bisa saudara? Ya, waduh, saya apa bisa mendukung pelayanan misi ya? Terus kita melihat dalam doa jemaat Filipi, mereka mengucap syukur dengan apa yang mereka bisa lakukan. Jadi Tuhan gak menuntut kita untuk incredible. Tuhan menuntut kita untuk melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sesuai kapasitas kita sebagai murid-murid Yesus. Dan hebatnya dalam doa jemaat Filipi, ya, Paulus menuliskan kamu akan mendapatkan berkat, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Maukah kita mendoakan hal ini kepada Tuhan? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita belajar dari jemaat Filipi dalam menaikkan doa mereka seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa bagi kebutuhan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Gereja GKPKR di tempat ini, bahkan seluruh Indonesia kita doakan menjadi gereja yang misional. Gereja yang menjadikan orang-orang murid Kristus. Gereja ini butuh daya. Gereja ini butuh sumber daya manusia. Gereja ini butuh dana. Maukah engkau mendoakannya? Mari kita naikkan doa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini sebagai tubuh Kristus. Engkaulah kepala gereja kami. Apabila jemaat Filipi menghadapi pergumulan yang intens dalam kehidupan mereka, mereka ditekan dari luar, mereka ada konflik di dalam, tetapi tidak mengubah langkah mereka untuk tetap berpartisipasi dalam misi. Tuhan, kami berdoa supaya gerejamu juga di tempat ini mengalami hal yang sama, ikut berpartisipasi dalam misi Allah. Kami orang-orang biasa, mungkin doa kami bukan minta hujan tidak turun, tetapi kami hanya berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk menuntun gereja kami ke arah kepenuhan Kristus dan melakukan misi Tuhan. Selanjutnya jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk kebutuhan kita pribadi, di mana kebutuhan ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan mampukan kita menjadi bagian dari kisah Allah, mendukung dalam misi Allah. Tuhan Yesus, apapun kami sebagai pengusaha, pedagang, kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai karyawan. Tuhan, kami orang-orang biasa, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa dalam pergumulan pekerjaan kami, dalam pergumulan studi ataupun usaha yang kami kerjakan. Tidak mudah, berikan kami kemampuan daripadamu, sebab kami tidak mampu. Oleh sebab itu biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami hasilkan, itu semua berkat Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Selanjutnya mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bersyukur untuk keluarga yang masih ada, masih mau datang ke gereja. Bersyukur dengan keberadaan kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Bersyukur diberi kemampuan untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, ajar kami bersyukur kepadamu. Hadapan kami mungkin mengalami kebosanan di dalam kami melayani, jenuh di dalam ikut kegiatan gereja, capek dalam mengikuti doa-doa yang entah kapan berakhir. Beri kami semangat yang baru, hati yang baru, untuk kami semakin mengasihi Tuhan di dalam segala hal. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi jiwa kami yang kering ini,
puaskan kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.